Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ibu bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ibu bapak yang saya hormati, saya sedikit ingin bercerita nggih tentang tugas saya. Salah satu tugas saya sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang manusia nggih, di tempat saya bekerja, di rumah sakit dan di tengah masyarakat nggih. Saya itu suami saya RT, jadi saya jadi Bu RT gitu ya. Lah, masalah pemulasaraan jenazah gitu, yang sering masih apalagi di desa-desa yang kurang pemahaman agamanya nggih, di desa-desa yang pemulasaraan jenazah itu ngenteni Pak Mudin gitu. Kalau saya di tempat saya dulu ngenteni Pak Mudin, jadi baik itu yang meninggal perempuan atau laki-laki ngedusi ngenteni Pak Mudin gitu nggih, ngafani ngenteni Pak Mudin gitu. Lah pada saat pemahaman ini di masyarakat itu kurang benar, dan saya sebagai seseorang yang sedikit tahu ilmunya gitu ya, kemudian saya edukasi gitu ya. Karena saya Bu RT, saya punya power gitu, punya power untuk menyampaikan sesuatu yang benar menurut agama Islam gitu ya, bahwa kalau seseorang itu meninggal, kalau yang meninggal perempuan ya yang merawat ya perempuan gitu ya, seorang muslimah gitu ya. Kalau yang laki-laki ya laki-laki. Lah berangkat dari situ, keprihatinan saya sebagai seorang muslimah dan melihat di sekitar saya itu kok yang meninggal perempuan kok bapak-bapak yang ngurusi gitu ya. Dari ngafani juga. Akhirnya karena saya juga sedikit punya ilmu, akhirnya berbagi ilmu nggih. Jadi saya kadang mengisi taklim di PKK gitu, di taklim-taklim ibu-ibu gitu ya. Saya sampaikan bagaimana cara pemulasaraan jenazah, merawat jenazah, atau dalam bahasa Jawa nggih, secara umum jenenge ngrawat jenazah, ngrawat mayit gitu ya. Lah alhamdulillah responnya positif ya, di masyarakat tuh banyak yang senang gitu ya, yang positif meresponnya gitu. Lah banyak pertanyaan, Bu, kula tesih wedi, kula tesih ora wani nek ngurusi gitu ya. Nah, saat itu saya menyampaikan, "Loh, Ibu jenengan niku bakal esuk ben sedo mboten? Bakal jenengan mati mboten?" Saya bilang gitu. "Ya mati." Lah, pada kita itu ngerawat jenazah itu sebenarnya hanya kaya wong arisan gitu ya, kaya wong arisan. Saiki didusi, sok ben ngedusi gitu ya. Saiki ngedusi, sok ben didusi gitu ya. Jadi sekarang setor, sok ben di story gitu ya. Jadi memang suatu saat kita akan juga mengalami, kalau kita takut menghadapi merawat jenazah, lah terus mben awake dhewe piye? Saya bilang ke ibu-ibu, "Jeng ben nek jenengan sedo, purun mboten nek jenazah diglundungke?" Saya bilang gitu. Jadi, "Nggih mboten, pengene nggih dirawat." Lah, makanya pada saat suatu saat jenengan meninggal, itu pada saat panjenengan meninggal ingin dirawat gitu ya, ingin dimandikan, ingin dikafani dengan baik gitu ya. Nah, sekarang monggo kita melakukan hal yang sama dengan orang lain biar dibales seumben gitu ya. Dibales seumben, kita jenazah kita juga dirawat dengan baik oleh orang yang memang secara syariah memang diizinkan gitu. Karena kita muslimah, ya harusnya yang ngurusi juga seorang muslimah kan ngaten gitu. Jadi ini berangkat dari situ saya mulai ingin berbagi ilmu dan berbagi tenaga gitu ya, bahwa kalau ada orang meninggal, saya punya tim ya. Jadi di RT saya bentuk tim sekitar 8 orang gitu ya. Tim yang memandikan dan tim yang mengkafani gitu. Jadi rasa ngenteni Pak Mudin gitu. Pak Mudin itu hanya datang kemudian menggunting-guntingkan kafan gitu ya. Menata, kemudian mereka yang laki-laki kemudian tidak di lokasi gitu. Kita yang ngurus gitu ya, perempuan-perempuan yang ngurus ya, dibantu timnya 8, kemudian dibantu ibu-ibu yang lain gitu. Jadi memang itu berangkat dari keprihatinan. Alhamdulillah berjalan, di RT saya sudah berjalan gitu ya. Dan beberapa tempat yang saya isi tentang training pemulasaraan jenazah itu alhamdulillah sudah berjalan nggih. Alhamdulillah. Nggih, mungkin itu berbagi saya ilmu, berbagi pengalaman saya gitu. Suatu saat
saya lanjut dengan pengalaman yang lain gitu ya. Jadi saya nanti bercerita banyak ya tentang saya termasuk salah satu tim di pemulasaran jenazah di suatu rumah sakit ya, karena saya kerja di rumah sakit tentang ngurusi jenazah corona. Lah itu sangat horor gitu ya, sangat horor, dan itu nanti saya ceritakan di sesi yang lain. Mungkin cukup itu, saya cukupkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.